Panduan belajar desain rinci database. Bagian ini merupakan bagian dalam topik desain rinci ya. Jadi ada kalau Anda ingat selain database kan ada bagian rinci yang lain, misalnya input output yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya Mujilan dari PSD KU Akuntansi UKWMS. Materi dari buku Jogianto bab 7. Dapat Anda lihat di situ ada desain sistem 3D. Nah, database itu ada di bagian tengah ya. Jadi setelah input dan output atau output dan input dibolak-balik itu yang paling enak yang mana gitu. Oke, itu dari materi. Kemudian dalam hal ini biasanya kan orang akan bertanya-tanya, bedanya apa kok semuanya pakai desain, yang sebelumnya dulu juga pakai desain, yang ini juga pakai desain, database lagi sama-sama. Nah, itu yang pertama Anda memaknai di sini ada perbedaan karakteristik dalam desain umum. Ya, saya keliru ya. Oke, yang saya kuning maksudnya. Nah, biar kelihatan ya. Ada pada desain umum dan ada pada desain rinci. Ya, database semuanya masuk kan ini. Mana database? Nah, ini database. Ya. Sementara di desain rinci ini adalah mendefinisikan isi atau struktur dari tiap-tiap file. Jadi ke tiap-tiap file itu apa ya? File itu boleh disebut tabel ya. Iya, tabel database ya, lebih suka begitu. Karena dulu memang eh, setiap tabel itu tersirat dalam satu file gitu ya. Misalnya MS Access atau apa DBase3 gitu ya. MS Access sudah mulai gabung ya yang akhir-akhir itu. Iya, sudah mulai gabung. Mungkin Fox Pro itu ada dua. Database-nya bisa yang free, itu berarti file-file sendiri, tapi ada juga yang digabung. Nah, itu. Tapi kalau yang online, ya kalau di luar yang nampak apa ya, database-nya, tapi juga ada filenya kok itu nampak ya, nampak masing-masing file. Tapi file itu kan hanya bisa dijalankan ketika database terpanggil gitu ya. Ya, jadi tidak bisa terpisah sendiri. Nah, itu kalau Anda membaca antara file atau tabel itu. Tapi lebih seneng saya pakai tabel. Kenapa? Tabel bisa dalam bentuk file, tabel juga bisa dalam bentuk tersimpan di dalam file tertentu gitu ya. Jadi satu file itu bisa menyimpan berbagai tabel gitu ya. Contoh mudahnya ada di Excel gitu loh. Satu file itu kan sheet-nya banyak gitu ya. Nah, sheet itu bisa diibaratkan sebagai tabel. Oke ya. Jadi Anda sudah belajar apa tadi? Membedakan. Jadi Anda perlu bisa mampu membedakan yang desain umum dan rinci. Nanti dibuka buku lagi ya. Kemudian ini juga ada membedakan atau memahami ya istilahnya. Apa yang dimaksud file dan tabel. Yang maksudnya sebenarnya sama gitu ya, nggak usah diperdebatkan gitu ya. Oke, tuh. Kemudian ada elemen data gitu. Elemen data harus mampu menampung input dan output sistem. Jadi kenapa ini nanti elemen itu di item data ya. Saya tebal ya. Ya, itu nanti didesain di item ya, item data. Harus mampu menampung input dan output sistem. Jadi tabel database yang akan didesain itu ya inputnya semuanya tercover, kemudian apa yang dibutuhkan dari output juga tercover. Maka kan ada yang berangkat dari output dulu. Nah, itu. Kebutuhan manajemen itu ini saya bisa mendapat laporan nih, kemudian berangkat ke input gitu ya. Tapi kan ada sistem yang sudah punya input, kemudian dipikirkan outputnya. Nah, perlu nambah input ya itu. Nah, itu dinamika ya. Nggak usah diperdebatkan ini yang dulu mana itu ya. Ya tergantung dari enaknya saat mendesain gitu ya.
Ya, kalau memang kebutuhannya manajemen memanggil dulu, oh saya butuh ini nih, yuk kita input dulu kan, ya, kok input, output dulu ya, udah beda ya, ya otak dan yang ditunjukkan. Oke, kemudian isi atau struktur database atau lebih tepatnya ini sebenarnya tabel database, gitu ya. Kalau di buku Jogjakarta mungkin database ya. Iya, ya karena database mungkin dulu bermakna tabel, tetapi saat ini perkembangannya lebih banyak. eh, Satu database itu memuat berbagai tabel. Nah, itu ya kenapa saya selalu embel-embelkan tabel lagi, gitu ya. Jadi tabel itu akan digabung dalam database, gitu ya. Tergantung dari arus data, ya itu data flow. Ya. Jadi nanti Anda harus apa ini melihat kembali atau meninjau data flow. Nanti ada misalnya penugasan itu masuk lewat data flow dulu ya. Dan arus data keluar ya, arus data yang masuk dan keluar. Kalau di gambar database, kok database apa data flow nih, ini masuk, nah, keluar ya kan? Nah ini di cover ya, maka Anda melihat database ini yang masuk apa saja. Nah itu ya, ini keluar tuh ya, bukan ini yang D5, database 5 atau tabel 5 ke 7. Nah, itu untuk dicetak. Nah, itu keluarnya harus ditampung. Mana ya? Ini data keluar ya. Masuk berarti panah masuk, keluar berarti keluar dari tabel tersebut dalam gambar DFD. Dapat dilihat pada diagram arus data DAD DFD yang telah dibuat di desain model secara umum. Nah, jadi DFD itu masuk desain umum ya. Nah, oke. Analisis sistem dapat menggambar kembali. Nah, ini kan menggambar kembali. Nanti praktek Anda menggambar kembali DAD khusus untuk masing-masing file database dengan semua arus data yang mempengaruhinya. Oke, itu data yang akan dirancang. Baik. Nah, ini bintangnya ya, bintangnya sampai saya beri gambar, sampai saya beri apa itu diagram gitu ya. Iya. Nah, apa kegiatan yang Anda lakukan di desain database ini? Yang pertama, meninjau DFD. Nah, itu nanti ada gambar DFD kan makanya ya. Kemudian menuliskan item data. Ini dalam bentuk tabel ya. Anda berarti membuat tabel, kemudian mengisi tabel. Ya. Kemudian menyusun struktur file atau tabel database. Jadi file atau tabel tadi ya. Nah, struktur itu sudah masuk ini apa kalau Anda pernah praktek ya. Misalnya nama itu kan jenisnya karakter atau strike kok strike atau teks atau string. Teks dan string tadi strike-nya ya. Teks dan string. Nah, itu sama ya, ada yang menyebut varchar, variabel apa varian char, kemudian ada karakter, ada yang menyebut string ya. Kalau di Excel dulu string, sekarang jadi teks juga ya, bisa ya gitu ya. Tapi di database pengolahan biasanya ada yang string gitu ya, string value gitu ya. Kemudian ada yang menyebut sebagai apa tadi? Teks sudah ya. Apa tadi? Karakter, varchar, teks atau string. Wah, oke lah itu semua. Semuanya maksudnya sama gitu ya. Ke dalam cuma kalau varchar itu kan bisa ini huruf, simbol, angka. Ya, itu kategorinya tapi di dalam teks. Sehingga database itu mengolahnya memahaminya sebagai teks gitu ya. Mengapa? Kalau NIM itu kan angka, tapi angka itu disebut sebagai teks, masuk teks. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan NIM, nomor induk PNS atau NIK ya, itu adalah apa? Numerik ya salah itu. Yang betul teks atau string itu. Mengapa kok itu dibedakan di database? Kalau itu value numerik di baca teks dia nggak akan ketemu gitu ya, beda soalnya dia nggak akan nemu error gitu ya. Atau di Excel dicoba lah kalau VLOOKUP atau index gitu ya, mungkin kalau sudah bisa baca itu berarti sudah ada pembenahan ya. Nah kalau itu name-nya ditulis yang satu value,
value numerik, kemudian yang satu itu adalah teks, mesti ketemunya error gitu ya. Atau yang numerik bisa dijumlah, yang teks tidak. Oke, itu struktur ya nanti ya. Kemudian ukuran nanti ya. Ukuran file, ukuran file. Bukan file, ukuran lebar file gitu. File ya. Bukan file. Kalau file itu semua di dalamnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Jadi, apa itu normalisasi? Misalnya kan dari item data itu kan terkumpul menjadi satu semua. Nah, ternyata struktur tabelnya bisa dipecah. Berarti menjadi dua tabel. Dari dua bisa dipecah lagi. Gitu ya. Atau mungkin dari satu tabel langsung jadi tiga. Ya, itu normalisasi. Sehingga tidak banyak melakukan pengulangan atau duplikat data gitu ya misalnya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyusun kamus data, yaitu keterangan-keterangan dalam kamus data. Itu ada formulirnya ya, yang lengkap formulirnya di dalam buku Jogianto ya. Kalau saya buat yang simpelnya, ya isinya tok itu ya. Nanti ada di sebelah itu. Nah, ini alur prosesnya seperti itu. Jadi kegiatan itu ya, alur prosesnya DFD, item data, struktur data, tabel, normalisasi, dan kamus data. Nah, inilah kegiatan yang Anda lakukan di dalam desain rinci database. Ini sebagai contoh selanjutnya. Baik, Anda bisa lihat contoh ini lengkapnya di buku Jogianto ya. Ya, yang pertama itu ini belum kasus ya, masih ek gitu ya. Ada diagram arus data itu. Nah, ini ada data masuk, data keluar. Ini masuk X2, keluar X3. Nah, ini ya, XX-nya itu ya. Nama database atau tabel database-nya itu di sini file A. Kodenya D1. Nah, itu memanainya ya. Jadi yang penting di dalam diagram ini penyusun database adalah panahnya ya. Nah, coba Anda lihat di nomor 2 itu saat menyusun item data, Anda akan melihat ya identifikasi dari X1 ya, X1 proses apa ya tidak tahu, nanti gaji atau pembelian atau penjualan atau apapun ya, pembelian aset ya, macam-macam ya. Nah, X1 ini diidentifikasi kalau pembelian misalnya apa ya, A itu misalnya ID barang, ID pelanggan, alamat pelanggan, pembelian kok pelanggannya, pemasok itu, alamat pemasok, nama pemasok itu ID pemasok dan seterusnya itu ya. Nah, itu X1 Anda tuliskan di tabel sini ya. Ya, AB itu diganti ya. Ya, ini kok X1 semua ya. Oke, saya betulkan dulu ya. X2, X2. Oke, sebentar. Nah, sudah itu X2, ada X2, X3, X4, X5. Nah, masing-masing Anda isi ya. Ya, misalnya nomor barang ya nomor barang atau kode barang gitu. Tanggal, misalnya tanggal pembelian itu apapun ya, diidentifikasi semua yang kira-kira itu berkaitan dengan proses sistem yang bisa dimasukkan dalam database gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu membuat struktur file. Nah, struktur file A. Nah, ini yang A ini digabung gitu. Ya, ini kan muncul A lagi, ini muncul A gitu ya. Yang Z ya, ini Z muncul lagi, Z muncul lagi. Maka di dalam strukturnya jadi satu kali ya. Iya, dari kebutuhan yang banyak menjadi struktur tabel ya, munculnya sekali bukan Z-nya Z1, Z2. Kecuali alamat gitu ya. Alamat 1, alamat 2 gitu. Misalnya jalan, terus kelurahan ya, dan seterusnya. Kecamatan, kota itu mau dipisah ya silahkan gitu ya. Untuk kebutuhan ya, kalau tidak perlu ya enggak usah dipisah. Kalau perlu, misalnya saya ingin melihat yang kota Madiun. Nah, keluar kan, kalau tidak alamatnya dipisah bagaimana bisa itu? Ya kan nggak bisa memecahkan gitu ya, memecahkan kasus ini. Searchingnya nanti repot ya. Oke. Nah, struktur itu kemudian dinormalisasi. Loh, ada toh yang
bisa nah ini jadi master misalnya, master barang gitu ya. Kemudian ini gudang atau histori apa ini? Histori perpindahan gudang. Oke, silahkan gitu ya. Kalau disendirikan gitu ya. Karena kalau ditampung di dalam master nggak mungkin gitu ya, mau transaksi kok dimasukkan di dalam master nggak akan jadi. Ya. Kemudian terakhir itu di langkah kelima adalah menyusun kamus data. Nah, isinya apa? Itu nomor urut itu satu 2 ya. Ada keterangan di bawah ya, tipe. Nanti untuk tipe di sini ya, tipe. Nah, nama item data pindah gitu ya. Di sistem itu bisa eh, apa ya? Manual maupun ini yang kelihatan mata gitu ya. Ya, kalau di program belum tentu gitu ya. Mungkin apa ya, kode barang gitu ya. Kode barang di dalam program mungkin KDBR, KDBR ya di program. Nah, ini kode barang di sini KDBR ya toh. Di sini nama barang, di sini apa ya? BRGNM. Ya, bisa jadi gitu ya. Oke. Kemudian tipe, nah ini tadi ya karakter atau teks atau string. Salah satu ya C. Nah, karena ini C sama dengan ya ditulis C. Kalau number atau numeric N gitu ya. Misalnya yang number itu kuantitas ya, itu number. Dulu itu guys banyak bocoran ya. Ada apa tuh? Nama barang, kode barang gitu ya, kuantitas gitu ya. Nah, udah bocoran mesti bocori nggak ngerti ya berarti ya tidak lihat video ini ya. Ya oke lah ya. Lebar itu dihitung maksimal ya, jangan terlalu panjang tapi terus diisi 100 semua ya. 100 ada yang lebih loh 100 kalau teks keterangan gitu ya. Tapi kalau nama mungkin nggak sampai 100 ya, diisi 100 semua cetok itu nggak care gitu ya, tidak peduli. PK gitu ya, peduli, komit dan antusias. Nggak antusias juga mau nggak belajar gitu ya. Ya nggak peduli, diceritakan ya nggak peduli gitu ya. Ya keterbatasan IQ Pak. Oh, kalau keterbatasan IQ bisa sebenarnya diatasi ya dengan lebih banyak belajar gitu ya. Hmm, IQ pinter kadang tidak bermanfaat ya. Kalau tidak bisa menempatkan, iya pinter tok ya, minteri orang nanti ya. Ya, yang betul itu IQ yang ada digunakan semaksimal mungkin. Oh, IQ saya ya nggak tinggi kok, yakin ya, saya nggak berani periksa. Oke ya, tapi nggak tinggi gitu ya, di bawah 100 mungkin. Ya, oke, tapi di tambah apa itu? IQ, SQ, emosional juga ya, emosional Q gitu ya. Kalau digabung tiga, mungkin IQ-nya rendah tapi emosionalnya terjaga atau spiritualnya Q gitu terjaga atau seimbang, it's good, very very good bahkan kadang menghasilkan buah yang baik. Ceramah. Oke lah, kita lanjut ya. Oke ya, ini Anda lihat, oh sudah ada gambaran ini, sudah diperbaiki dari PPT sebelumnya ini. Tahun lalu udah enggak gini. Nah, ini ada prosesnya. Oke, Anda tinggal nyontoh ya. Oke. Kemudian kita contoh lihat di situ ada kasus ya. Apa ini? Rekrutmen ya. Oh, bukan. Ini database atau tabel database karyawan gitu. Nah, ini ada proses kalau ini sudah level 1 ya kayaknya. Karena sudah dipecah tuh. 51, 52 gitu ya. Ya, merekam apa itu merekamkan mengadakannya merekamkan karyawan baru udahlah ini karyawan baru gitu ya sistem itu berhenti gitu ya pindah jadi ada di karyawan itu ada yang baru berhenti atau pindah ya mutasi itu semua dicatat di database ya karyawan baru menjadi input berhenti juga bukan keluarnya loh datanya ini karyawannya benar keluar gitu ya tapi kan di data masuk apa gitu ya mengupdate status karyawan gitu ya. Ya kadang tidak di Dell, cukup di update statusnya ya. Kalau di Dell kan eman-eman datanya. Ya, nggak bisa melihat karyawan yang sudah keluar gitu ya. Ya kalau di Excel, wah itu susah. Ya kalau bisa membuat status dan main filter dan seterusnya, oke. Tapi kalau tidak
akan tersimpan. Saat di print campur aduk semua. Nah, itu. Oke ya, berhenti. Kemudian ada perubahan alamat, itu masuk tetapi dalam bentuk update ya, mungkin karena berubah. Kemudian ada merekam karyawan baru, perubahan golongan dan gaji. Oh ya, ini juga karyawan baru, ini juga baru. Nah, baru itu ada perubahan golongan gaji. Di sini outputnya adalah cetak. Nah, itu didesain nanti database-nya. Kita lanjut. Nah, ini itemnya. Oh iya, tadi kan kalau dicontoh kan X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Nah, ini dibuat dari karyawan baru tadi ya. Itu masuk apa saja? Tanggal, nomor, kode, nama, dan seterusnya. Kemudian ada perubahan golongan apa yang direkam, kode, tanggal, ya. Nah, berhenti apa yang direkam ya. Nah, itu semua dicatat. Kemudian setelah itu digabung menjadi struktur file atau tabel gitu ya, karyawan. Jadi ada kode karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, alamat, tanggal keputusan, nomor keputusan, golongan gaji, gaji, tunjangan, dan status. Oke, ini sekedar contoh ya, data isinya ya. Kode karyawan tuh seperti ini. Ini kan muncul 2 kali tuh. Nah, badu, cakil. Ya, oke. Tanggal lahir ya, sama ya, sama. Ini namanya duplicate. Ya, duplikasi. Ya, data ya. Ya, oke. Kemudian kita lanjut. Ya, kemudian dilakukanlah normalisasi gitu ya. Karena ada yang duplicate ini bisa dipecah gitu ya. Yang mana master, yang mana transaksi gitu ya. Jadi memecah ada nggak keterangan di situ memecah yang mana master, yang mana transaksi? Nggak ada ya. Terdapat berulang yang berulang-ulang sehingga perlu diorganisasikan kembali. Normalisasi, proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang menggunakan struktur hubungan relasional. Nah, oke ya. Jadi belum ada, saya beri keterangan dulu ya. Oke, itu sudah ada tambahan saya ya, biar apa ya menambah lebih mudah memahami ya. Jadi misalnya normalisasi itu digunakan untuk memecah atau membedakan mana yang masuk tabel master. Kalau Anda paham tabel master, tentu oh master pegawai, master mahasiswa, master barang itu semuanya master ya. Mana masuk tabel transaksi? Misalnya tadi kan mutasi itu kan transaksi gitu ya. Ya ceklah nanti ada di master pegawai, master transaksi. Kalau yang tabulasi mungkin laki-laki, perempuan gitu ya. Ada lagi ya tabulasi kota boleh. Kota itu ada Madiun, misalnya langsung download kota Indonesia ya boleh ya, gitu ya. Atau provinsi gitu ya, langsung di-download dimasukkan dalam tabel. Itu saya sebut sebagai tabel tabulasi. Oke ya. Nah, begini loh kalau belajar ya. Jadi mungkin di buku itu nggak ada. Nah, ini keterangan saya ya, saya tambahkan ya. Kok saya bisa menuliskan begitu ya? Bener kok salah itu jangan-jangan Pak aku salah ya wis ben gitu ya. Ya namanya ada dinamika ya bisa salah ya, perkembangannya bisa salah gitu ya. Nah, oke. Belum paham, belum sampai ya bisa salah gitu ya. Tapi kalau kita memahami sesuatu hal tentu bisa, misalnya mau di sini kan nggak ada catatannya, lu bisa membuat catatan sendiri. Nah, semoga Anda juga nanti begitu, karena itu namanya innovation gitu ya. Oh ya, Pak Kun akan kuncorofu ya, Pak Rektor akan bilang inovasi, mahasiswa harus inovasi, dosennya harus inovasi. Ini nih inovasi saya kecil. Oke, saya tak tulis di MG Innovation gitu ya. Ya, gitu. Ya, ini bagus loh ditulis di buku ya, belum ada gitu. Normalisasi proses untuk mengoperasi, oh ini sudah ya, menggunakan struktur hubungan atau relasional ya. Iya itu jadi master tabel itu juga relasional gitu. Ya, kode-kode gitu. Kalau apa itu struktur hubungan itu dihubungkan ya, oke, saya tambah ya. Biasanya dengan key field. Ya, masih ingat ya, kalau key field itu misalnya primary, key, secondary, nggak usah ya. Ya. Dalam satu tabel itu bisa indeksnya itu banyak gitu. Jadi ada yang primary, ada yang untuk mengurutkan gitu ya.
Nah, oke ya. Tapi yang dalam desain biasanya mana yang eh, foreign itu sebenarnya bukan kode ya kan. Ya primary key itu tapi diambil di tabel yang lain gitu loh. Ya, misalnya tadi. Nah, ini di tabel master nih menjadi primary key. Tapi ketika di history menjadi foreign key. Ya kan bisa masuk berkali-kali kan gitu. Lalu terus di masternya history apa? Ya cari gitu, primary key-nya apa harus ada. Misalnya ID otomatis, ya oke lah. ID otomatisnya online biasanya pakai ID otomatis sudah cukup ya. Ya, gitu. Nah, terus normalisasi. Nah, ini contoh normalisasi ya. Apa ini? Oke, file dalam bentuk tabel gitu. Agar tidak selalu menggambarkan file dalam bentuk tabel, maka oh ini belum. Ini diwakili ditulis begini ya. Nomor nilai, oh itu beda ya. Nilai mahasiswa, nomor mahasiswa, kode MK, semester nilai. Itu dicontohkan ya. Lain ya mahasiswa itu. Nah, ini karyawan lagi. Ini cuma mencontohkan apa itu membuat nah yang bukan tabel itu ya, kalau dalam desain itu. Oke, coba Anda lihat di situ dipecahkan file karyawan tadi menjadi dua ya. Yang ini master, jadi file induk karyawan atau master karyawan gitu. Kemudian ada sejarah history atau merupakan transaksi. Nah, Anda baca ya kode, ini kode mungkin. Nah, primary key-nya tidak ada ini ya. Ini foreign ini. Ya, primary key-nya mungkin ditambah ID oke. ID history, ID his ya oke. Ya oke lah. Ya. Kalau di online berbahaya kalau tidak ada primary key. Soalnya kalau menghapus itu atau update itu kalau pakai kode karyawan nanti bisa semuanya berubah. Ya, punya 5 data ya berubah semua 5. Nah itu kalau tidak pakai primary key. Nah, ya udah biarkan Pak Jogi. Oke, ya oke. Terus ini contohnya aja ya. Oke. Kemudian saya ke kamus data ya. Ini dipecah lagi ya, tambah. Oke. Nah, kamus data tadi ada di sini ya contohnya di atas. Ya. Nah, ini yang sederhana ya. Oke. Kemudian ini yang lengkap ya, formulir. Ada keterangan macam-macam di atas. Hasil akhir dari pendefinisian struktur data itu adalah kamus data. Itu contohnya di kode karyawan itu KD tidak tahu lah. Ini biasanya yang berbeda di sini ya lebih singkat. Tapi kalau panjang bisa, cuman ngetiknya program menjadi lebih lama. Ini tipenya ada CCD ya. Lebarnya tuh nama 40 gitu ya. Kurang ya, tambahi kadang. Nek namanya itu Andika Setiorini fakultatif. Ya kira-kira itu. Dihitung aja ya. Nama Anda masing-masing dihitung aja. Tapi jangan hanya nama sendiri, harus menghitung yang kira-kira panjang. Ya, oke. Nah, itu dulu. Sekian dan terima kasih. Nanti